Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kesempatan yang indah kami boleh belajar firman Tuhan. Jamahlah hati kami Tuhan, dan bentuklah agar hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28. Tertulis demikian, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi lebih dari itu, kita harus sempurna. Banyak orang yang mengajarkan perbuatan-perbuatan kebaikan, memuji-muji orang yang baik, dan mengquotes kata-kata bijak tentang kebaikan. Tapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita semua dan sekaligus memberi teladan tentang hidup yang melebihi dari sekedar kebaikan, yaitu kesempurnaan. Pesan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus dalam ayat ini adalah, yang pertama, kasihilah musuhmu. Mengasihi orang yang baik kepada kita adalah hal yang biasa. Itu mudah sekali, saudara. Mengasihi sahabat adalah biasa, tapi mengasihi musuh adalah sebuah kesempurnaan. Tuhan mau agar kita semua mengasihi semua orang sampai kepada musuh kita. Jangan kita memusuhi dan jangan kita membenci karena perbedaan latar belakang, perbedaan pendapat, bahkan perbedaan agama. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi semua orang sampai kepada tingkat musuh kita. Ini adalah kasih yang sempurna, saudara. Yang kedua, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Secara aktif Tuhan menghendaki agar kita bertindak melakukan kebaikan untuk orang-orang yang membenci kita. Jangan hanya pasif, saudara. Tapi Tuhan menghendaki kita untuk aktif, lakukan sesuatu, lakukan kebaikan bagi orang-orang yang membenci saudara. Ini adalah bentuk tindakan yang sempurna. Yang ketiga, saudara, mintalah berkat buat orang yang mengutuk kita. Saudara dan saya pasti sering mengatakan kata-kata berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah hal yang biasa, saudara. Tapi kalau kita memberkati orang yang mengutuk kita, sekali lagi, ini adalah suatu kesempurnaan. Jangan balas kutuk dengan kutuk, tapi balaslah kutuk dengan berkat. Berkatilah orang-orang yang mengutuki saudara. Kutuk orang kepada kita tidak akan terjadi, oleh karena ada kuasa darah Kristus di dalam kita yang melindungi kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Kutuk apapun tidak akan mempan bagi kita, sebab kita adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapa di surga melindungi kita semua. Yang keempat, saudara, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci maki kita. Memang tidak enak, saudara, dicaci maki, dihina, difitnah, diumpat. Semua itu tidak enak. Rasanya pasti ingin membalas. Tapi Tuhan mengajar kita untuk berdoa bagi mereka. Doakanlah orang-orang yang mencaci maki saudara. Tapi bukan berdoa yang tidak baik, saudara. Berdoa untuk kebaikannya. Minta berkat Tuhan buatnya. Minta kasih karunia dan anugerah Tuhan buat mereka yang mencaci maki kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dulu berpikir tentang orang-orang yang jauh. Tapi pikirkanlah bagaimana sikap hati kita dan sikap tindakan kita sehari-hari kepada orang-orang terdekat kita, kepada keluarga kita,
orang tua atau anak kita, suami atau istri, kakak atau adik, apakah kita memiliki sikap seperti yang Tuhan kehendaki? Ataukah masih ada kebencian dan saling kutuk antar sesama saudara di dalam keluarga kita? Atau saling kutuk antar pasangan hidup dalam rumah tangga? Apakah saudara enggan berdoa untuk orang tuamu sendiri? Apakah saudara tidak mau berdoa bagi anak-anak saudara karena ada kebencian? Tidak mau berbuat baik untuk keluarga sendiri? Adakah kita masih belum beres dengan keluarga kita dalam perkara ini? Bereskan hati kita, saudara. Saat ini juga, jangan tunggu besok. Tapi saat ini, bereskan hati kita dengan keluarga kita dan juga dengan semua orang yang ada dalam hidup kita. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan memampukan setiap kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memerintahkan hal ini, maka itu berarti bahwa Tuhan tahu kita mampu. Dan Tuhan juga akan memampukan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh membuka diri kita, membuka hati kita, mau berserah kepada Tuhan, dan mau sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berdoa, ada terjadi perubahan dalam hidup kami, berubah dalam hati kami. Kuasa dan anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu memampukan kami semua untuk hidup dalam kasih yang sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, jamahlah setiap hati yang keras saat ini. Lembutkan ya Tuhan, kalau ada hati dari setiap kami yang masih dipenuhi dengan kebencian, dendam, amarah, kekesalan, kekecewaan, Tuhan, jamahlah dan limpahkanlah kasih-Mu di dalam hati kami semua, supaya kami Tuhan mampukan untuk melepaskan segala kebencian, segala permusuhan, amarah, dendam dari hati kami, dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk mengasihi, untuk berbuat baik dan sempurna kepada orang-orang di sekitar kami. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan, kami dapat mengasihi musuh kami. Kami dapat berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kami. Kami mampu memberkati orang-orang yang mengutuk kami. Dan kami juga mampu untuk mendoakan orang-orang yang mencaci maki kami. Terima kasih Tuhan. Ubahkanlah kami terus setiap hari ya Bapa, untuk menjadi semakin sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin hidup kami di sepanjang hari ini. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melangkah dan mengambil keputusan dan tindakan yang selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.